APBD untuk pariwisatanya itu kan sekarang lagi ramai, APBD Pak. uangnya pariwisata kan Mbak ada di kabupaten kota. Kalau gubernur tidak punya uang pariwisata. Orang gubernurnya dapat uang dari samsat, mobil itu baru gubernur. Ada pajak ya Pak ya. Kalau pariwisatanya ya pajak bangunan itu kan ke kabupaten kota. Kabupaten kota. Iya, bukan di provinsi. Makanya semua itu tadi saya bilang kalau ada outsource di provinsi kan Pak Gubernur punya power merancang, mendesain Bali ini yang baik-baik itu lah. Bupati semua ajak ngomong dia. Bali menjadi daerah istimewa mungkin Pak? Dari dulu di perjuangan kemarin ada peluang sebenarnya desa adat tapi tidak mau Bali ya gimana. Kemarin kan desa adat 1495 mau didaftarkan menjadi desa, orang tidak mau Bali gimana man. Gitu, ya. Ada peluang-peluang yang padahal itu juga bisa untuk membangun pariwisata. Itu kan diregulasi kan di bidang Pak Pasat Suardiko kan kerja keras sekali beliau di Jakarta kan sebagai parlemen dulu sebagai DPD. Tapi akhirnya juga ya kita sendiri ribut gimana. Masih wacana lagi ya Pak ya. Masih skip lagi. skip lagi. Tapi mudah-mudahan. Ya moga-moga ini suatu peluangnya bagus benar-benar pungutan $10 itu loh. Oh iya. Kalau $10 dikali 6 juta orang asing wah keren tuh. Lumayan. Untuk ngurus sampah lah. Saya siap jadi pemulung sampah. Saya juga mau Pak. Seriusan. Oke, menarik ya untuk perbincangan kita terkait dengan pariwisata berkualitas ini. Tentunya ini memang menjadi PR ya untuk kita agar nantinya pariwisata bisa lebih berkualitas lagi, mulai dari wisatawan yang datang begitu ya. Kita juga seperti Bapak bilang tadi untuk marketnya lebih kemana begitu kan untuk menciptakan pariwisata berkualitas ini. Baiklah. Karena sesungguhnya Bali ini kan dibawa ke Paris 1931 Mbak, diulang oleh The Colonial Exhibition dibawa oleh Raja kami dari Ubud, Cokoda Agung Sukwati, beliau pionirnya. Makanya begitu saya cinta dengan Ubud. Beliau membawa 51 penari 1 tahun di Paris. 1931, akhirnya datang pelukis-pelukis asing tinggal di Ubud. Itu awal sejarah. Makanya kenapa saya bikin Desa Wisata Akademi di Ubud, karena kan 92 tahun yang lalu Ubud menjadi desa wisata. 1926. Banyak orang nggak paham gitu. Dikiraan gampang begitu, ini belum proses. Prosesnya juga seperti itu ya kan. Jadi memang sekarang diiniin lagi Pak ya, dikembangkan lagi untuk desa wisatanya supaya orang juga tahu sejarahnya seperti apa. Desa wisata itu salah satu pariwisata berkualitas. Karena akan tamu itu betul-betul dia tinggal di rumah penduduk, dia sharing bagaimana dia belajar budaya. Saya punya homestay di rumah ya sering Amerika itu sebulan tinggal sama kami. Bangun dia tak ajak ke pasar. Kajak dia bagaimana orang Nadeng Saibang. Jadi tahu budaya, tradisinya. Gimana cara haturan sesajen di depan pelinggih. Dan tahu makna-maknanya juga begitu ya. Luar biasa ini gitu. Orang ada penelitian dari Jepang sesajen itu kuatnya hampir 2 meter, satu sajen itu 2 meter loh auranya. Apalagi ribuan sajen per hari. Kalau boleh saya katakan dalam forum ini, untuk sesajen kita kan hampir kita spend 3,5 miliar per hari. Iya. Oke lah. Aduh, menarik banget loh informasinya, luar biasa ya. Pokoknya nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi nih Pak Mangku Kandia ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi tetap di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan, dan nggak terasa ya kita udah di segmen akhir untuk program Seputar Bali Pagi akhir pekan kali ini. Tapi sebelum itu kita punya satu informasi untuk Anda. Destinasi pariwisata di Kabupaten Badung yang berkembang pesat selama ini hanya berada di wilayah Badung Selatan. Dalam upaya pemerataan pariwisata, Pemkab merencanakan pengembangan pariwisata di Badung Utara dengan konsep agrowisata, desa wisata, dan juga atraksi kereta gantung. Sektor pariwisata menjadi andalan pendapatan asli daerah Pemkab Badung. Selama ini pariwisata di Badung berkembang pesat di Badung Selatan. Untuk pemerataan kue pariwisata khususnya di Badung Utara, Pemkab Badung akan membangun destinasi wisata, salah satunya agrowisata dan pengembangan desa wisata. Pelaku pariwisata Anagung Tricandra Arka menyambut baik pengembangan destinasi di Badung Utara untuk keseimbangan pembangunan pariwisata di Badung. Ia berharap pariwisata menyajikan desa wisata, agrowisata dan kereta gantung benar terwujud dan berjalan. Adanya program ini
karena ini berdampak kepada masyarakat juga. Kalau turis datang ke Badung Utara, melihat alam, bisa agrobisnis langsung, nah ini mengangkat juga bisa menjadikan desa wisata. Tapi programnya benar-benar dilaksanakan, karena beberapa program desa wisata di Badung saya lihat masih belum maksimal. Nah, belum maksimal, mungkin pariwisata lah yang harusnya kita fokuskan terlebih dengan kepentingan yang lain. Wacana pengembangan pariwisata Badung Utara memanfaatkan keindahan alam mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Badung Selatan Iwayan Solo yang mendukung langkah Pemkab pengembangan destinasi wisata baru di Badung Utara seperti agrowisata. Rencana wisata kereta gantung saat ini sudah studi kelayakan. Badung Utara selama ini sebagai pusat pertanian dan perkebunan sudah saatnya dikembangkan destinasi wisata baru untuk pemerataan pembangunan agar tidak terfokus pariwisata hanya di Badung Selatan. Ini mulai dikembangkan apakah dengan homestay-nya, apakah dengan agrowisatanya. Ya tentu formatnya tidak harus sama persis. Mengapa? Karena selain pemerataan keseimbangan, saya sendiri berpendapat potensi di Badung Utara itu ganda malah. Gandanya kenapa? Pertama, di sana murni adalah satu penghasil yang boleh dikatakan untuk komoditi sehari-hari berupa pangan, apakah itu di sana penghasil bunga, penghasil buah, dan segala macam yang merupakan konsumsi primer bagi warga masyarakat. Pengembangan wisata di wilayah Badung Utara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Winata, Bali TV. Pengembangan pariwisata untuk pemerataan. Iya. Nah, Bapak ingin menanggapi mungkin terkait dengan pengembangan destinasi untuk pemerataan pariwisata di Badung ini. Iya, Badung memang utara itu indah, eksotis ya, belum disentuh. Harusnya dolar-dolar di Kuta Selatan deh. Pindah. Di Badung bagus. Sedikit bergeser gitu. Iya, kan ya banyak kopinya di sana. Saya sering ke sana ke Plaga, Oke. daerah Batu Kancing, Pancing Bumi itu kan bagus sekali sana, Petang, Sulangai itu. Iya. Masih bisa dikembangkan di sana untuk desa-desa wisata. Tapi harus serius, harus fokus dan betul-betul ada target. Oke. Jangan wacana aja. Masyarakatnya bilang itu wacana aja Pak. Bosan ya dari Skip lagi, wacana. skip lagi. Skip lagi. Wacana aja Pak. Saya kan sering diundang sana, sharing lah Sharing, ya, dengan yayasan saya. Desa wisata Nusantara sering terjun ke desa lah, kasih advokasi gitu lah, pendampingan. Saya sering itu pendampingan gitu. Ya. Baiklah. Dan ini kita sudah di segmen akhir terkait dengan topik pariwisata yang berkualitas. Dari tadi kita ngobrol sepanjang Benar. waktu kita ngobrolnya sebenarnya ya. Oke, nah ini Pak, apa yang mau disampaikan dan juga harapannya nih kira-kira terkait dengan Satu, pariwisata. harapannya satu, mohon Pak Gubernur betul serius implementasi Oke. One Island Management. Kami sangat dukung itu. Itu sebabnya kami mendukung Pak Gubernur terpilih dulu. Itu kami menginginkan situ Bali itu merupakan satu kesatuan. Jangan kami dipisah-pisahkan itu satu kesatuan. Kedua, regulasi yang sedang digodok di Gubernur, ya, apakah itu perda dari provinsi dan kabupaten harus segera selesaikan. Untuk 2019 ada sesuatu yang baru berubah. Jangan sampai kita kehilangan ruh nanti gitu loh. Seni pariwisata budaya kita ini hilang nanti gitu. Kalau tidak pemimpin kita yang membela kita, siapa lagi? Itu gunanya pemimpin. Mengayomi masyarakat dan melestarikan seni budaya. Karena pariwisata yang dikembangkan di Bali kan berdasarkan seni budaya. Itu menjadi produk unggulan kita. Jangan keluar daripada itu. Roh itu. Kalau roh itu hilang ya kita bingung sendiri. Orang rohnya dah hilang. Kayak zombie gitu. Tapi minta terakhir yang ketiga sama Pak Gubernur atau Bupati sejajaran, tolong Sabta Pesona ini digaungkan terus gitu loh. Bentuk kadar-kadar kelompok sadar wisata di desa-desa dibangkitkan lagi dia. Karena dia yang akan bercerita ke paling bawah, ke Banjar-Banjar. Karena banyak masyarakat yang belum paham itulah bahwa Sabta Pesona itu dasar dari pengembangan pariwisata di masyarakat. Misalnya saya bilang kebersihan, orang dirinya ada bersih. Kita kan pernah ada bilang kita SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun, kan 17 tahun buang sampah tidak bisa, buang sampah tidak bisa. 17 tahun udah sekolah buang sampah. Iya. Ini kan saya heran kok 17 tahun sekolah ada buang sampah gitu ya. Sebenarnya mungkin niatnya begitu ya yang belum dimunculkan gitu. Jepang itu baru dia lahir kan
sampah tuh budaya bagi dia. Kalau dia buang sampah merasa dosa pada dirinya. Iya, iya. Itu loh. Nah, mudah-mudahan dana $10 ini untuk sampah bisa diturunkan ke desa, mendidik warga desa. Khususnya ibu-ibu di dapur dulu. Bagaimana mengurangi sampah itu. Di mana harusnya sisa makanan, buah-buahan di mana ditaruh. Jangan keluar semua, masuk ke dalam plastik. Iya. Itu loh, lingkungan ini jangan sampai terperkosa lingkungan dan menangis Ibu Pertiwi. Iya, Itu closing betul, statement saya. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih loh Pak ya sudah memberikan informasi yang tentunya sangat informatif sekali untuk kita semua terkait dengan pariwisata yang berkualitas. Jadi sekarang kita sudah tahu ya kan bagaimana caranya untuk bisa menciptakan pariwisata yang berkualitas itu ya. Terima kasih ya Bapak sudah bergabung sama kami. Sukses selalu. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi loh kita Pak.